Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, baik, yang kami hormati kepada Bapak dosen Muhammad Zainal Arifin, hafizahullah taala. Duduknya saya di sini ingin mengerjakan tugas ilmu lughah yang bertema menjelaskan tentang fonologi atau fonemik ya. Apa sih yang disebut dengan fonemik? Fonem adalah suatu bunyi yang membedakan arti kata dari kata yang lain, atau semua bunyi yang dapat membedakan makna kata disebut dengan fonem. Contohnya pada kata kalbun dan kalbun. Pada contoh ini, dari awal kalimat tersebut berbeda namun hampir serupa, yang mengakibatkan arti dari dua kata tersebut menjadi berbeda pula. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa ada fonem dalam contoh tersebut. Dan objek penelitian fonetik adalah fon, yaitu bunyi bahasa pada umumnya tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna kata atau tidak. Sebaliknya, objek penelitian fonemik adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Dan dalam fonemik kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem, dan jika tidak membedakan makna, maka disebut dengan fonem juga. Kemudian para peneliti membagi fonem ke dua bagian, ada fonem primari dan ada fonem sekunderi. Ya, fonem primari atau fonem raisiyah yaitu bunyi yang menjadi bagian dari suatu kata yang berfungsi dapat membedakan makna, seperti ba, seperti ta, sa. Adapun yang dimaksud dengan fonem tsanawiyah atau fonem sekunderi adalah sifat bunyi yang mempunyai arti atau maksud dalam kalimat yang bersambung. Dan fonem ini berbeda dengan fonem primari, karena fonem tsanawiyah ini bukan bagian dari susunan sebuah kata, tetapi muncul dan dapat teramati ketika kata disambungkan dengan kata yang lain, atau ketika satu kata digunakan dalam bentuk tertentu, seperti digunakan sebagai kalimat atau jumlah. Dengan demikian, fonem primari ini dinamakan dengan fonimat al-tarkibiyah atau fonem segmental, dan fonem sekundari dinamakan dengan fonimat ma fawqa al-tarkib, fonem suprasegmental. Kemudian Lyons menjelaskan bahwa fonem segmental fonimat al-tarkibiyah yaitu fonem yang dapat dianalisis keberadaannya, sedangkan fonem suprasegmental fonimat ma fawqa al-tarkib adalah fonem yang keberadaannya harus sama dengan fonem segmental. Dan fonem segmental di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada vokal dan ada konsonan. Perbedaan antara vokal dan konsonan hanya terletak pada ada tidaknya halangan ketika bunyi-bunyi itu difonasikan. Kalau bunyi itu mendapat halangan, maka itu adalah konsonan, dan apabila tidak mendapat halangan dan bunyi itu keluar dengan leluasa, maka disebut vokal. Sementara itu yang termaksud pada kategori fonem suprasegmental adalah al-nabr atau stressing dan talqim atau intonation, yaitu bunyi-bunyi bahasa ketika diucapkan ada yang bisa disegmen-segmenkan atau diruas-ruaskan atau dipisah-pisahkan. Misalnya sebuah bunyi vokoid dan kontoid. Bunyi-bunyi yang bisa disegmentasikan ini disebut bunyi segmental, tetapi ada juga yang tidak bisa disegmen-segmenkan karena kehadiran bunyi ini selalu mengiringi atau menindih atau menemani bunyi segmental, baik vokoid atau kontoid. Oleh karena itu sifatnya yang demikian bunyi itu disebut dengan suprasegmental.
Bunyi-bunyi suprasegmental D ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu ada menyangkut aspek tinggi rendahnya bunyi atau nada, dan ada keras lemahnya bunyi, tekanan, dan ada panjang pendek bunyi atau tempo, dan ada kesenyapan atau jeda. Kemudian yang B ada asumsi identifikasi fonem. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari sebuah satuan bahasa, biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu membandingkannya dengan satuan kata yang lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa itu mempunyai makna yang berbeda, maka dapat kita simpulkan bahwasannya bunyi tersebut adalah fonem karena dia bisa atau berfungsi membedakan makna kedua satuan bahasa tersebut. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata tajam dengan talam, keduanya memiliki kemiripan bunyi, bahkan jumlah bunyinya sama, 5 bunyi. Ternyata perbedaannya hanya pada bunyi J dan bunyi I. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi J di sini dan I dalam bahasa Indonesia adalah fonem karena berfungsi dalam membedakan makna dalam bahasa Arab. Juga ditemukan adanya fonem misalkan pada kata zunub dengan zunub yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu dosa-dosa dan bulu ketiak. Kemudian ada klasifikasi fonem. Dalam kajian fonologi, fonem dapat diklasifikasikan atas 2 bagian, yaitu ada fonem segmental dan suprasegmental. Kemudian yang dimaksud dengan segmental itu ada vokal dan konsonan dalam fonologi ataupun fonem-fonem yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Ya. Dengan segmen adalah satuan bahasa yang diabstraksikan dari suatu teks, misalnya font atau fonem sebagai suatu bunyi morf atau morfem, satuan gramatikal. Identifikasi fonem bahasa Arab berdasarkan klasifikasi fonemnya. Yang pertama ada fonem vokal. Di dalam pembuktian bunyi-bunyi vokal dalam bahasa Arab termasuk fonem atau tidak dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada vokal I dan I, ada contohnya ada sin, nun, dan sin. Dalam bahasa Arab adalah 2 buah fonem yang hampir sama namun dapat membedakan makna. Kemudian ada yang B, ada vokal A dengan A. Misalnya ada kata nasoro dengan nasiru atau nasoro, yaitu artinya dia telah menolong dan saling menolong ya. Ini sama kayak yang di atas, yaitu ada 2 fonem yang hampir sama namun dapat membedakan maknanya. Kemudian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada fonem konsonan. Di antara beberapa fonem yang teridentifikasi memiliki kesamaan dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Di dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsonan ta dengan to. Misalnya ada tin dan tin. Artinya yang pertama ada buah tin dan yang kedua artinya tanah. Dan konsonan ta dan to di sini dalam bahasa Arab adalah 2 buah fonem yang berbeda dan dapat membedakan makna. Kemudian contoh yang lain ada konsonan ta dengan dal, tabba dan dabba. Tabba itu artinya celaka atau binasa, dan dabba merangkak atau merayap. Ini sama ya, ada 2 buah fonem yang berbeda tapi dan dapat membedakan suatu makna ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada perubahan fonem. Perubahan fonem bahasa bisa terjadi karena pengucapan bunyi ujaran memiliki pengaruh timbal balik antara fonem yang satu dengan yang lain. Macam perubahan fonem antara lain ada alofon, ada asimilasi, kemudian yang ketiga ada desimilasi, kemudian yang keempat ada diston gisasi, dan ada monoftong gigasi, atau yang keempat ada nasalisasi ya. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari 2 bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Contohnya pada bahasa Indonesia kata sabetu dan sering diucapkan menjadi sabtu. Kemudian di dalam bahasa Arab juga ada kata min ba'di menjadi mim ba'di.
Bunyi pada huruf nun dipengaruhi oleh huruf setelahnya yaitu huruf ba, dan ini di dalam ilmu tajwid ini dinamakan dengan ilmu iklab ya. Dan ada dua jenis asimilasi jika ditinjau dari bunyi yang mempengaruhinya. Ada asimilasi progresif. Contohnya adalah pelafalan pada kata istajar berubah menjadi izdajar, dan jadi bunyi yang berubah terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua ada asimilasi regresif, yaitu contohnya pada kata mimba'di tadi dan yanbitu. Berdasarkan kualitas pengaruhnya, asimilasi terbagi menjadi dua. Ada asimilasi komplit, yaitu apabila pengaruhnya menyeluruh seperti pada min ditambah ma menjadi mimma, di mana konsonan n melebur menjadi m. Dalam bahasa Arab asimilasi ini disebut dengan idgham. Kemudian ada asimilasi parsial yang contohnya seperti in ditambah kotoa menjadi il kotoa ya. Dalam bahasa Arab atau dalam ilmu tajwid ini disebut dengan ikhfa. Kemudian yang kedua ada desimilasi. Desimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Indonesia kata belajar berubah menjadi berajar berubah menjadi belajar, dan dalam bahasa Arab ada umlila berubah menjadi umli ya. Kemudian disimilasi merupakan proses yang berlawanan dengan asimilasi, karena dalam asimilasi huruf yang berlainan disamakan, sedangkan dalam disimilasi huruf yang sama ditugar akan menjadi berlawanan. Kemudian yang ada pasangan minimal dan kontras. Pada dasarnya kontras dan pasangan minimal memiliki arti yang sama, yaitu sepasang kata yang memiliki perbedaan minimal dan bunyi digunakan untuk mengetahui apakah bunyi tersebut sebuah fonem atau bukan. Akan tetapi kontras memiliki dua ketentuan, yaitu harus dalam satu lingkungan dan satu parameter. Contohnya dalam kata soha, saha, daroba, dan doroba. Kemudian dalam pasangan minimal adalah sepasang kata yang memiliki perbedaan minimal dalam bunyi digunakan untuk mengetahui apakah bunyi tersebut sebuah fonem atau bukan. Contohnya ada ya'tadu dengan yastadu ya. Dan untuk menemukan sebuah bunyi itu merupakan fonem atau bukan dapat diketahui dengan membuat pasangan minimal dan kontrasnya. Pasangan minimal adalah seperangkat kata yang sama tetapi hanya satu bunyi saja yang berbeda dalam lingkungan yang sama ya. Kemudian dengan pasangan minimal itu seperti kata hasaba dan hasiba. Perbedaan dari kedua kata tersebut terdapat pada bunyi kedua yang masing-masing memiliki harokat yang berbeda. Di huruf yang kedua itu, yang pertama ada huruf fathah hasaba, dan yang kedua ada huruf kasrah yaitu hasiba. Kemudian contoh yang lain ada min dan man. Ini perbedaannya pada harokat juga. Yang pertama ada harokat fathah dan yang kedua ada harokat kasrah, dan lain sebagainya. Kemudian kemudian ada alofon. Setelah kita membahas tentang fonem, maka kita harus mengenai alofon. Anneke Nejit mengemukakan di dalam bukunya bahwa alofon adalah bunyi yang merupakan wujud lahiriah suatu fonem. Alofon suatu fonem dapat mencirikan hubungan yang disebut varian bebas, dan setiap fon atau bunyi mempunyai bunyi asli sebelum dirangkaikan pada bunyi yang lain. Contohnya ada kata yanziru, yanki'u, yanzalimu, ada yanqalibu. Jadi contohnya tadi ada yanziru, yanqa'u, yanzalimu, ada yanqalibu. Jadi dari contoh tersebut alofon ini tidak bersifat fungsional karena tidak merubah maknanya ya. Kemudian alofon dapat dipertukarkan di tempat yang sama sedangkan fonem itu tidak, dan bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Pada contoh di atas, bunyi huruf nun itu terpengaruhi oleh bunyi setelahnya, yakni huruf zo,
zal dan qa, seperti contoh yang ziru, dan ini terpengaruh oleh bunyi setelahnya, jadi yang ziru. Dan contoh yang lain ada yang zalimu, ya, nun ini terpengaruh oleh bunyi yang setelahnya, jadi yang zalimu, ya, atau yang qalibu, ya. Dari pengertian dan contoh-contoh tersebut dapat diambil kesimpulan mengenai perbedaan fonem dan alofon dalam bahasa Arab. Perbedaannya, jika fonem bersifat fungsional atau merubah makna, maka lain halnya dengan alofon, karena alofon tidak bersifat fungsional atau tidak merubah makna. Kemudian perbedaan fonem dan alofon itu adalah fonem secara fungsional ia dapat mengubah makna, dapat diidentifikasi oleh pasangan minimal dan kontras serta bersifat abstrak, sedangkan alofon itu tidak dapat mengubah makna dan dapat diidentifikasi. Bunyi alofon dirangkai oleh bunyi lainnya serta bersifat abstraksi, ya. Baik, mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan. Mungkin kalau ada kesalahan dari Ana pribadi atau dari syaitan, dan kalau ada yang benar mohon diambil, dan kalau ada yang salah jangan diambil dan mohon dikoreksi. Mungkin syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.